Saatnya kita masuk ke kapal. Wih, lihat deh, itu bagian dalamnya luas banget dan pintunya tingginya 4,5 meter. Wah, tinggi sekali. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Jadi ini adalah video part ketiga perjalananku bersama bus Siliwangi Antarnusa dari Pekanbaru menuju ke Solo, Jawa Tengah. Buat teman-teman yang belum nonton video part 1 dan 2, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 dan 2 kita sudah membahas detail dari bus yang aku naikin. Ini merupakan bus yang langka, menggunakan sasis Golden Dragon dibalut dengan bodi buatan karoseri Stada Bus. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video part 1 dan 2-nya, silahkan lanjutkan nonton video part ketiga ini. Selamat menonton. Oke, selamat pagi. Jadi ini sudah sampai di rumah makan Musi Indah. Ini adalah pemberhentian kita yang ketiga ya. Pertama di rumah makan Simpang Raya Japura, kedua di rumah makan Ajo Tonjong, ini ketiga di rumah makan Musi Indah. Aku tuh lupa terakhir kali ke rumah makan Musi Indah ini naik bus apa ya? Antara Putra Remaja atau Ramayana. Nah, rumah makan Musi Indah ini rumah makannya besar sekali. Dan kalau ke rumah makan ini adalah rumah makan yang vibes mudiknya berasa banget. Terus juga di sini tuh rumah makannya enak karena menu makannya banyak. Di sini aku pesennya bakso. Ya, ini sebenarnya tidak sehat sih karena tadi dini hari aku baru makan mie, sekarang makan bakso. Tapi biasanya aku nggak sarapan soalnya. Jadi supaya tetap ada makanan yang masuk, aku makan bakso aja. Dan ini aku pesan bakso sama teh manis. Ini harganya Rp35.000. Kata petugasnya sih tadi, kalau aku ada tiket barcode-nya dari Sun, itu ada potongan. Tapi aku kayaknya nggak ada deh tiket barcode-nya, seingatku ya. Karena pesan tiket di Bazit itu cuma dapat email sama WA, dan kayaknya nggak ada barcode-nya gitu. Jadi aku bayar normal Rp35.000 gitu teman-teman. Oke, ini aku makan dulu, nanti kita kembali ke bis, kita bahas lagi bisnya. Tuh, lagi dibersihkan. Jadi bagusnya bus yang aku naikin sekarang itu krunya sebelum bisnya itu rapi, sebelum bisnya itu bersih, itu krunya belum makan teman-teman. Jadi bersih dulu bisnya, udah selesai semua, tempat sampahnya dikosongkan, terus dirapikan selimutnya, baru krunya makan. Keren banget, jarang-jarang soalnya kayak gitu. Oke, jadi kita makan dulu. Oke, sudah selesai makan dan aku makan dikit banget. Baksonya tuh ada 5 atau 6 gitu ya. Aku cuma makan setengah. Karena emang nggak biasa sarapan, cuman biar ngisi perut aja. Dan saat ini masih terdapat 2 bus, termasuk bus yang kita naikin. Nggak tahu kemana ya. Satu bus yang semalam kita konvoy itu yang Laksana SR3 itu nggak kelihatan. Tuh, lihat kru bus yang kita naikin tuh. Dicuci loh, luar biasa loh. Makanya aku bilang unit ini tuh perawatannya nggak main-main. Lihat, krunya aja sampai nyuci tuh. Velgnya dicuci, dibersihkan. Berbeda dengan yang ini ya. Ini lihat velgnya. Wah, full debu. Ini velgnya kinclong sekali. Oh, luar biasa kan? Itulah kenapa aku bilang bus yang kita naikin tuh di atas rata-rata lah menurutku ya. Karena
bagian interiornya, eksteriornya itu bagus banget. Ternyata ya seperti ini. Ketika di rumah makan, dia bersihkan dulu sebelum akhirnya krunya masuk ke rumah makan. Terus dicuci velgnya biar kelihatan kinclong. Karena faktor bus itu kelihatan bagus, itu ban sama velgnya kinclong itu nambah ganteng loh, serius. Bodinya nggak bersih, velg sama bannya bersih, itu bus kelihatan bagus. Cobain aja. Itulah yang dilakukan di bus yang kita naikin. Mungkin bodinya tidak terlalu bersih ya, karena ya Sumatera. Tapi karena velgnya bersih, jadi keseluruhan bodi busnya kelihatan bersih juga. Gitu. Keren ya. By the way, yang aku suka di sini adalah nih. Ini ada rumah walet atau sarang walet yang dia tuh suaranya cukup berisik ya. Tapi itu malah menyenangkan gitu. Dengerin suara walet-walet. Nggak tahu ya, kayaknya nggak kedengeran sih kalau di kamera. Karena ketutupan sama suara mesin Scania. Oke, jadi kita sudah setengah jam di rumah makan Musi Indah. Sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali. Dan ini enak banget. Aku kena matahari akhirnya ya. Jadi badan tuh hangat setelah semalaman kedinginan. Tuh ya, lihat. Velgnya dan bannya kinclong sekali. Wih, bisa ngaca loh kita di velgnya. Saking bersihnya. Berbeda dengan yang ini. Kotor. Wih, ada masuk bus Lorena. Ternyata Lorena untuk berhenti istirahatnya di sini juga ya, di rumah makan Musi Indah. Dan ini harusnya Lorena yang dari Pekanbaru juga. Kemarin kan kita berangkatnya ngelihat Lorena yang memakai bodi Rahayu Tosa Skyliner. Nah, bus itu baru berapa meter dari shelter keberangkatan mogok teman-teman. Jadi mungkin inilah bus penggantinya yang berangkat dari Pekanbaru menuju ke Jakarta. Hampir 1 jam kita di rumah makan Musi Indah. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali. Pemberhentian selanjutnya kalau aku nggak salah di rumah makan Gadang Jaya. Iya kalau nggak salah. Ya kita lihat nantilah. Itu mungkin sekitar 6 sampai dengan 8 jam dari sini teman-teman. Jadi ini tuh rumah makan Musi Indah sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam dari Palembang dalam keadaan normal dan tidak macet. Tapi biasanya sih hari-hari gini sih macet, terutama di antrian SPBU untuk pengisian bahan bakar solar. Itu biasanya di kilometer 14 sampai dengan 16. Nanti kita lihat ya di sana macet atau enggak. Nah ini dia teman-teman, mulai terpantau antrian ya. Yang ini biasanya antriannya itu karena SPBU. Ini kita sekarang berada di kilometer 17 atau 18 gitu deh. Ini dia antrian dari arah lawan. Lihat semacet ini teman-teman. Jauh lebih parah antriannya dari antrian di jalur kita sih. Jam 12 siang ini kita memasuki Terminal Karyajaya Palembang. Jadi tadi terminal alang-alang lebar kita tidak masuk alias cuma lewat doang.
Tapi untuk Terminal Karyajaya ini kita masuk, mungkin ini sekalian untuk istirahat ya, sholat zuhur dan juga checkpoint dari PO Sun. Ya teman-teman, jadi di sini kita diberikan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jadi untuk penumpang yang mau sholat, yang mau ke toilet itu bisa ya diberikan waktu. Kemudian di sini juga ada kantor perwakilannya Sun dan juga ada beberapa kantor perwakilan bus lainnya. Ini aku beli empek-empek, harganya Rp15.000. Cukup enak, cuman ternyata ini ada yang pakai ikan, sedangkan aku tidak makan ikan alias alergi teman-teman. Nah, jadi ini kita ada menurunkan penumpang di Kayu Agung dan ini aku turun untuk beli jajan ya. Ini aku beli segelas teh manis dan juga beberapa gelas kopi untuk driver dan juga krunya. Dan di sini ada bus Limbersa yang pernah aku naikin, terus ada bus Ramayana juga tuh. Tapi ini kembaran yang pernah aku naikin dengan nomor 041. Jadi di Kayu Agung ini ada banyak sekali kantor perwakilan dan juga bus nih ya. Ada agen bus Eva Star tuh di sini. Gitu teman-teman. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selama ini aku pun menduga, tapi kau tak tahu sayang. Beli obat guys. Tuh. Boleh keluar tapi cuma beli obat. Sekarang di sebelahnya ada Alfa. Tujuan Jogja Solo langsung Blitar. Diharapkan untuk menuju kendaraan Anda akan menghabiskan perjalanan. Ayo, san. Setelah berhenti kurang lebih 35 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Jadi aku di rumah makan Gadang Jaya ini langsung lari ke toilet tadi karena sakit perut, dan juga ke minimarket di sebelahnya untuk beli obat batuk karena suara udah mulai hilang nih teman-teman. Nyaris tidak ada nih suaraku sekarang. Tinggal tersisa 20% kayaknya. Oke, ini kita lanjut jalan lagi langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni. Ternyata ini kita ada mampir dulu ke ITERA Kota Baru. Jadi di sini ada beberapa penumpang yang turun teman-teman. Jadi memang kalau dari Pekanbaru, Jambi itu ada banyak penumpang yang turun di sini karena di sini tuh ada universitas favoritnya warga Sumatera. Nah, bertemu dengan bus Limbersa yang tadi dan lihat loh di seberang. Wih, ada yang memakai bodi tentrem ya. Aku juga pengen tuh naik yang itu.
Oke, jadi di sini kita menurunkan penumpang dan juga ada checkpoint juga deh kalau nggak salah dari perwakilannya Sun di Kota Baru ini. Dan di ITERA Kota Baru ini ada banyak sekali kantor perwakilan ataupun agen ya. Kaget, aku kira tadi busnya mundur loh. Asli kaget banget. Aduh, dasar. Kurang lebih 10 menit kita berhenti di ITERA Kota Baru ya. Ini kita lanjut jalan lagi. Harusnya sih udah nggak ada berhenti lagi, langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni. Di depan kita ada bus NPM. Itu sepertinya baru saja menaikkan penumpang. Tentunya dia akan menuju ke Sumatera Barat. Dan di seberang ada satu bus Siliwangi Antar Nusa. Jadi di sini tuh kayaknya bus Siliwangi Antar Nusa tuh wajib kesini deh, karena untuk checkpoint atau pos kontrolnya gitu. Oke, ini kita langsung masuk ke jalan tol lagi lewat gerbang tol ITERA Kota Baru. Akhirnya teman-teman, kita ada di depan kapal untuk menunggu antrian masuk ke kapal ya. Tadi kita pertama kali masuk ke gerbang pelabuhan itu jam setengah 8. Sekarang hampir jam setengah 9. Jadi cukup lama kita berhenti di sini, dan ini dia kapalnya, besar sekali, dan ini kapalnya registrasinya Jakarta dengan nama Kalisa, ini nama kapalnya ya. Dan lihat deh, itu di atas di lantai 2 atau deck kedua itu ada truk juga loh. Saking besarnya ini kapalnya ya. Oke, ini kita bergerak masuk ke dalam kapal. Dan ini enak banget nih, rem door-nya dia rendah ya. Jadi tidak ada halangan untuk masuk ke dalam kapal. Dan ternyata ini suspensi busnya itu bisa disetting naik loh teman-teman. Wow, kita masuk ke dalam kapal. Dan ini kapalnya tergolong bersih sekali loh teman-teman. Keren ya, bersih banget loh ini kapalnya. Terus juga line-nya atau garisnya tuh jelas banget semuanya. Tuh, ini bagus banget. Ini kapal bagus banget. First impression ketika masuk ke kapal ini sih, bagus sekali kapalnya. Oke, seperti biasa semua penumpang diwajibkan untuk turun karena mesinnya itu harus dimatikan. Dan mari kita langsung aja ke atas. Naiknya dari sini teman-teman. Kita naiknya dari tempat untuk naik kendaraan ke atas. Dan ini untuk jalan naiknya landai sekali. Pantesan aja truk-truk bisa naik semua ke atas. Lihat ya. Banyak sekali truk yang naik ke dek atas. Tuh lihat teman-teman. Peredaman dari tempat ininya, parkirannya masih bagus semuanya. Ini kapal kayak baru di restorasi gitu loh. Apa ya sebutannya kalau kapal tuh? Ya itulah pokoknya. Jadi kayak baru gitu loh kapalnya. Keren sekali. Dan bersihnya itu sih yang aku highlight dari tadi. Bahkan di atasnya juga tuh ya. Lantainya bersih sekali. Keren. Nah ini dia selain truk juga ada mobil pribadi tentunya. Dan ini ada 8 jalur parkirnya. Besar sekali. Oke, yuk kita langsung naik ke atas lagi.
Dan seperti biasa karena ini kapal reguler jadi ada upgrade kelas ke yang non ekonomi itu tarifnya Rp10.000. Tapi ini tarifnya termasuk murah loh dibanding kapal lainnya yang 15.000 dan lihat ini bagian dalamnya bersih banget teman-teman. Ya ampun dan rapi sekali loh. Lihat ya teman-teman, lihat lantainya deh. Bersih banget ini. Jadi di ruangan non ekonomi yang aku tempati ini tempatnya ada kursi-kursi yang 3 dan juga 2. Terus juga di setiap kursi ada colokannya seperti ini. Ada power outlet, ada Type C dan juga ada Type A. Terus ini ada tirainya juga atau roller blind. Kemudian di sini ada TV yang menampilkan company profile dari kapalnya. Wih, cakep sekali ya. Asli ini kapal bersih banget teman-teman dan rapi gitu loh. Jam setengah 11 malam akhirnya kita keluar dari kapal KMP Kalisa. Ini kapal yang aku dari pertama masuk sampai sekarang keluar dari kapal nggak berhenti-berhentinya bilang ini kapal reguler yang menurutku bagusnya tuh banget, bersihnya tuh banget, rapihnya tuh banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah naik kapal ini juga KMP Kalisa, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ini kapal memang selalu bersih kayak yang tadi aku naikin, atau memang ini aku dapat momen pas lagi bersih-bersihnya aja. Jadi silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan ini pas turun malah rem doornya agak tinggi, jadi kita harus pelan-pelan banget. Dan di depan kita banyak sekali bus dan juga truk yang sudah bersiap untuk masuk ke dalam kapal. Dan ada banyak sekali L300 double decker. Tuh, biasanya bawa pisang gitu ya. Ini yang warna pink, terus juga ada yang warna putih nih Isuzu Traga, ada yang warna hitam. Tinggi banget loh teman-teman. Wih, luar biasa L300 double decker. Mentang-mentang udah gak berdaya, apalagi Oke teman-teman, sekarang jam 1:18. Ini kayaknya aku memutuskan untuk turun di Pulau Gebang aja di Jakarta, karena ini aku benar-benar udah tidak fit lagi. Dari 100% mungkin ini aku sisa 3% kayak ini power dari badannya ya. Ya udahlah ya, padahal aku pesan tiketnya dari Pekanbaru ke Solo, tapi aku harus turun di Jakarta. Teman-teman, jadinya aku turun di Pulau Gebang aja dan tidak melanjutkan perjalanan sampai ke Solo karena ini kondisi badan yang
sangat tidak memungkinkan. Padahal ya seperti teman-teman tahu ya, dari awal aku pesan tiketnya itu sampai ke Solo. Kemudian aku juga kemarin pas kayaknya di Jambi deh, itu aku udah pesan tiket dari Solo ke Jakarta naik bus Sumber Alam. Ini teman-teman lihat chatnya aku sama agen Sumber Alam di Kartosuro. Tapi ya gimana lagi ya, karena tidak memungkinkan untuk aku melanjutkan perjalanan. Dan bus yang tadi aku naikin itu dia tuh lewatnya Bandung teman-teman. Jadi Jakarta, Bandung, Tasik, terus sampai ke Jogja dan akan mengakhiri perjalanan di Solo. Ini aku kayaknya tersisa 1 atau 2% tenaga aja deh buat pulang, karena ini buat ngomong aja udah susah banget. Dan sepanjang perjalanan di dalam bus aku tuh udah batuk-batuk, jadi takutnya mengganggu kenyamanan penumpang lain gitu. Sepertinya lebih baik aku turun biar istirahat dulu. Sebenarnya sih kalau nanti siang atau sore udah mendingan, aku bisa aja berangkat ke Solo sebenarnya ya. Tapi aku nggak memaksakan sih, karena mulai bulan Oktober aku udah lumayan banyak ada kerjaan tuh teman-teman. Jadi agak sulit kayaknya untuk jalan-jalan seperti ini lagi gitu. Oke, jadi ini aku mau lanjut jalan pulang seperti biasa, naik Transjakarta dari sini. Dan sepi sekali ya, dari tadi jalan seperti tidak ada orang. Ya wajar sih, namanya juga sekarang jam 1:30 pagi. Ya ini dia untuk tempatnya Transjakarta, haltenya. Ini pintunya otomatis. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Pekanbaru sampai ke Jakarta. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.